Pak Hairul, Ya. Anda bisa menjawab tadi pertanyaan Bung Haris Azhar. Oh ya. Anda bersedia, tapi kalau Anda nggak bersedia juga nggak apa-apa loh. Karena Anda merasa diintimidasi misalnya gitu kan. Jadi begini, sekolah kami itu welcome dengan siapapun termasuk kepolisian. Di beberapa event kita melakukan kegiatan bersama dengan baik dari Koramil, kepolisian dan organisasi lembaga yang lain. Perlu diketahui yang datang dari kepolisian kepada kami itu sudah terbiasa komunikasi dengan kita. Jadi bagaimana mungkin mereka akan mengintimidasi. Terus perlu juga dicatat, kami juga sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan tingkat kabupaten serta Ombudsman. Ya, ternyata tidak ada indikasi penyalahan, tidak ada indikasi salah prosedur di Ombudsman di kabupaten atau Ombudsman di provinsi ya, oke. Provinsi. Ya. Oke, tidak ada penyalahgunaan kewenangan di sana. Iya betul. Termasuk tidak ada kesalahan prosedur di dalam pemecatan Mbak Novi. Dan kami juga memberikan fakta-fakta. Ada kasus sebelumnya pun juga tidak bermasalah. Cuman kenapa ini menjadi viral? Ya karena kasus. Pak, supaya terbuka semua, oke, Bapak udah sampaikan tadi. Apa sih yang disampaikan sang polisi dari Polsek setempat tersebut ke Bapak? Yang pertama hanya menyatakan apakah Mbak Novi benar menjadi guru di sini. Ya benar, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kok ada data bahwa beliau ikut di dalam konser Sukatani. Kemudian setelah itu kita menyelidiki apakah dalam konser itu, konser-konser sebelumnya juga, apakah ada kaidah-kaidah yang melanggar SOP dan kode etik. Sebatas itu saja untuk menjadi dasar kami memberikan surat pemberitahuan. Bapak nggak bertanya kenapa kok ditanyakan terkait dengan konser Sukatani dan kenapa kemudian ada pertanyaan soal kode etik yang dicari? Ya karena kita menekankan kepada setiap guru karyawan di Yayasan Al-Madani itu mematuhi SOP bukan hanya pada saat jam mengajar, tetapi juga di luar jam mengajar pun itu kode etik tetap harus diterapkan. Jadi dia tidak bisa, misalnya baik di sekolah, tapi kemudian di masyarakat, di komunitas, di keluarga menjadi orang yang tidak baik. Ya kita tidak mau seperti itu. Boleh saya bertanya, Pak? Sebelum boleh saya bertanya, sebelum keputusan yang dibuat oleh pihak sekolah, adakah dibentuk tim etika untuk menentukan pasal mana dari etika yang dilanggar dan yang tidak dilanggar? Apakah memang langsung keputusan oleh pimpinan tanpa ada tim yang dibentuk? Saya pernah di tempat kerja saya tim etika tentang bagaimana seorang dosen diduga plagiarisme. Nah, pertanyaan saya, apakah ada dibentuk tim itu dan diberikan kesempatan kepada ibu itu untuk membela? Kalau tidak ada, langsung diputuskan sedemikian rupa, itu bentuk suatu tindakan yang menurut saya, suatu tindakan, tanda kutip dulu saya sebut ya, kesewenangan. Harusnya beri dong tim etika yang ada di situ bentuk dulu, baru bersidanglah mereka dengan menghadirkan, yaitu yang diduga melanggar etika tersebut. Apakah itu dilakukan, Pak? Oke. Perlu diketahui bahwa di Yayasan Al-Madani itu ada 2 direktur, 1 direktur keuangan, 2 direktur pendidikan. Di bawah direktur pendidikan itu ada namanya HRD. HRD itu punya tim, salah satunya adalah bidang pembinaan. Nah inilah yang bekerja untuk melakukan menelusuri bagaimana kiprah setiap guru karyawan di luar jam mengajar seperti itu, termasuk pada saat dia mengajar atau pada saat jam-jam sekolah. Kalau begitu persoalannya Bapak, mohon izin saya potong. Berarti keputusan itu dilakukan subordinat daripada pemimpin dari yayasan itu. Sebaiknya tidak boleh demikian. Dibentuk tim sesama guru, sebentar Pak. Dibentuk sesama guru dan guru itu pun kita buat sebagai orang yang netral dalam konteks itu. Kalau memang struktur dari pimpinan ke bawah lalu ada bagian di HRD bagian tertentu, lalu dia memperhatikan seperti itu keputusan sepihak namanya. Tapi harusnya ini sekalian masukan, bentuklah tim etika, review ulang keputusan itu. Prof, tapi kan Ombudsman Provinsi Jawa Tengah sudah menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur di sana. Gimana? Saya kira ini menjadi rujukan. Ini pertanyaan, siapa yang lapor ke Ombudsman? Kok bisa tiba-tiba ada rekomendasi Ombudsman seperti itu, Pak Hairul? Saya kurang tahu karena memang mungkin melalui media, kemudian harus ada laporan resmi Pak, tidak boleh. Kalau dia nggak tahu ya gimana dia kutip? Maksudnya gimana Pak? Tadi Ombudsman, ini pertanyaan juga, kenapa Ombudsman tiba-tiba mengeluarkan itu? Bapak dapat surat rekomendasinya atau seperti apa?
Bukan, kita mengadakan Zoom dengan Ombudsman dan kemudian diminta klarifikasi tentang proses pemberhentian. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tim Ombudsman datang ke sekolah kami, memastikan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur, pelanggaran yang nanti terjadi di mekanisme pemberhentian Mbak Novi. Ya tapi begini, ini kan sekolah swasta. Ombudsman itu kewenangannya kepada pejabat publik atau terkait dengan kebijakan publik. Nah kalau sekolah swasta bisa jadi ombudsman, dugaan saya ya kan, gak kurang-kurang juga saya suka ngelaporin kasus ke ombudsman. Jadi dan memang kadang-kadang ada kasusnya tapi tidak ada kewenangan ombudsman. Jadi pertama-tama yang harus diperiksa, jangan kita loncat pada konklusi seolah-olah tidak ada pelanggaran. Bisa jadi ini bukan kewenangannya ombudsman karena ini sekolah swasta.